Yang pertama untuk laser, jujur saya belum pernah berpengalaman waktu saya bermain dengan adanya laser, tapi tentunya itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya karena fokus saja ke pertandingan. Kata pemain timnas Indonesia Rizky Ridho soal kelakuan tak terpuji supporter Bahrain. No, maybe the football is a little bit different, but after you have to play in the same pitch, 11 against 11, the football is this. Maybe change something, but you have to play always a good game, because also when you play, you think to play easy game. Cina dan Bahrain geram, pelatih Arab Saudi sebut laga kontra timnas Indonesia jauh lebih penting. Kata pemain timnas Indonesia Rizky Ridho soal kelakuan tak terpuji supporter Bahrain. Pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho, buka suara terkait kelakuan supporter Bahrain yang kerap menyalakan laser untuk mengganggu lawan. Hal tersebut sempat terjadi ketika Bahrain menjamu Jepang pada 10 September lalu. Kala itu, beberapa pemain Jepang terlihat mendapat sorotan laser berwarna hijau. Kejadian ini bahkan sempat membuat pelatih Jepang, Hijame Moriyasu geram karena menilai hal tersebut sebagai salah satu bentuk kecurangan. Seperti yang diketahui, cahaya laser bisa mempengaruhi konsentrasi pemain di lapangan. Meski begitu, timnas Jepang tetap mampu meraih kemenangan. Bahkan, Samurai Biru sanggup membabat Bahrain dengan skor telak 5-0. Sementara itu, timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya terlaksana di Bahrain National Stadium. Ancaman teror laser tentu berpeluang kembali terjadi. Menanggapi hal ini, Rizky Ridho ternyata tak terlalu memusingkan ancaman tersebut. Pemain berposisi sebagai bek itu menegaskan hanya ingin fokus ke pertandingan dan meraih hasil terbaik. Jujur saya belum punya pengalaman waktu saya bermain ada laser. Tapi tentunya itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya. Karena fokus saja ke pertandingan, kata Rizky Ridho. Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisinya bila sanggup mengalahkan Bahrain. Tim asuhan Shin Tae-yong kini menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Tambahan 3 poin akan bisa membuat timnas Indonesia merangsek ke peringkat kedua. Namun, timnas Indonesia tentu patut mewaspadai Bahrain. Pasalnya, Bahrain sempat tampil mengejutkan dengan mengalahkan Australia pada laga perdana. Cina dan Bahrain geram, pelatih Arab Saudi sebut laga kontra timnas Indonesia jauh lebih penting. Dua negara pesaing di grup C, Bahrain dan Cina geram akan pernyataan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, menyatakan laga kontra timnas Indonesia akan jauh lebih penting. Prestasi timnas Indonesia makin meningkat dalam 3 tahun ini. Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum itu, pelatih asal Korea Selatan itu sukses membawa timnas Indonesia U24 menembus semifinal Piala Asia U23, meski gagal lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Dia juga membawa timnas senior memberi kejutan di gelaran Piala Asia 2023 dan lolos ke babak 16 besar dengan mengalahkan tim-tim unggulan. Kualitas tim Garuda yang terus meningkat, tak ayal banyak yang pandit yang mengatakan bahwa timnas Indonesia saat ini memiliki level tinggi dan dapat bersaing dengan negara-negara kuat seperti Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Bahkan, pandit senior coach Justin menyebut bahwa level skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini bukan lagi Asia Tenggara, melainkan Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia saat ini sedang fokus melakoni 8 pertandingan tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Timnas Indonesia memberi kejutan dengan menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024, Indonesia membuat pemilik ranking 24 dunia FIFA itu harus menerima berbagi poin 1. Pasukan Shin Taeyong juga mempertahankan rekor tak terkalahkan, setelah pada laga sebelumnya bermain imbang juga menghadapi Arab Saudi dengan skor akhir 1-1. Dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia, skuad Garuda berhasil mengamankan poin 15,44 hingga membawanya naik peringkat pada ranking FFIA jadi ke-129, sebelumnya 132. Performa apik dan hasil positif yang diraih Timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Taeyong ini membuat sepak bola Indonesia jadi sorotan internasional. Bahkan pelatih kelas dunia seperti Roberto Mancini secara tersirat mengungkapkan jika pertandingan menghadapi Timnas Indonesia dinilai akan jauh lebih penting dibanding saat melawan Bahrain ataupun Cina. Menurut mantan pelatih Inter Milan itu meyakini bahwa laga melawan Indonesia adalah laga yang menjadi kunci. Pernyataan dari Roberto Mancini langsung saja membuat kedua negara tersebut jadi merasa geram. Selain karena pertandingan melawan Indonesia adalah laga perdana, menurut Mancini kekuatan Timnas Indonesia juga menjadi alasan lainnya. Menurut pandangan Roberto Mancini, Indonesia punya potensi besar serta dinilai memiliki sejumlah pemain muda yang menjanjikan. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, ucap Mancini. Tentu saja Mancini sendiri bukan tanpa alasan mengatakan hal tersebut. Meskipun Indonesia sering dicap sebagai tim pelengkap di grup C, tapi bagi Mancini hal itu tidaklah benar. Roberto Mancini juga mengaku terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia sampai sekarang. Hal tersebut karena di matanya Indonesia bukanlah tim yang bisa dianggap sepele begitu saja. Salah satu poin yang jadi perhatian khusus untuknya adalah materi pemain yang terus berubah. Selain itu Mancini juga melihat sosok di balik itu semua, yang tak lain adalah Erick Thohir. Selama di Inter Milan, Roberto Mancini tentu sangat mengenal Erick Thohir sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki ambisi besar setelah pernah menjabat presiden Inter Milan. Maka dari itu ketika Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, Mancini percaya sepak bola Indonesia berada di tangan yang tepat. Di sisi lain, mendengar apa yang diutarakan Mancini tentu membuat Bahrain dan Cina seolah merasa disepelekan. Bahrain dan Cina dibuat heran mengapa tim yang tidak diunggulkan dan memiliki ranking FIFA terendah di grup C bisa dianggap sebagai ancaman. Namun, menurut mantan pelatih Bahrain U23, Samir Chamam, Timnas Bahrain saat ini harus memasukkan Indonesia ke dalam list hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan di putaran 3. Hal tersebut tentu berkaitan dengan materi pemain Timnas Indonesia yang sekarang diperkuat oleh pemain naturalisasi seperti Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Terlebih lagi, gawang Timnas Indonesia makin kokoh dengan adanya Martin Paes. Atas dasar itulah mengapa menurut Samir Chamam menegaskan Bahrain juga harus mempersiapkan tim sebaik mungkin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tahap ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi, dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik. Dari semua tim yang ada kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia, dan kita juga tak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah, ungkap Samir. Akan tetapi kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, sambungnya dilansir dari BFA TV.